Kalau memang ada unsur atau oknum dari pemerintah yang katakanlah melanggar hukum, membiarkan itu terjadi, ya silakan tunjukkan kepada masyarakat bahwa ada konsekuensi hukumnya. Beberapa waktu lalu, beredar video tentang pagar laut terbuat dari bambu yang terhampar di perairan Jakarta. Tak tanggung-tanggung, pagar laut tersebut membentang sepanjang lebih dari 2 kilometer. Awalnya, masyarakat sekitar menganggap bahwa pagar laut tersebut memang menjadi misteri, karena mereka tidak mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Tentu saja, keberadaan pagar laut tersebut sangat mengganggu para nelayan dalam menangkap ikan. Namun belakangan, beredar kabar bahwa pagar laut tersebut adalah proyek kerjasama antara pihak swasta dan Pemprov. Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi, dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, L, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL, ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Nah ini kewenangannya memang ada di KKP. Namun juga informasi terakhir kami dapatkan bahwa pihak PRPN sudah melayangkan juga surat untuk meminta izin KKPR itu sesuai dengan peruntukan lahan ini. Nanti bisa dilihat Pak Dirjen. Instalasi yang sebesar itu ya, 30 kilometer sekian dengan struktur yang demikian sangat jelas terlihat ya. Ini menjadi pertanyaan kepada pengawasan dari lingkungan laut itu sendiri ya. Karena kalau boleh saya sampaikan, aparat penegak hukum di laut Indonesia itu ada 6 instansi yang memiliki kapal patroli ya. Yang pertama ya, ada dari Kementerian Perhubungan ya, yaitu KPLP ya. Kemudian ada dari polisi, yaitu polisi air dan udara ya. Kemudian ada dari Kementerian Keuangan, yaitu kapal patroli dari Bea Cukai. Kemudian ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu dari KKP, ya, PSDKP untuk melakukan pengawasan terhadap perikanan dan penataan ruang laut. Kemudian ada Bakamla, ya, ada Badan Keamanan Laut, ya. Terakhir ada TNI Angkatan Laut, begitu. Jadi kalau misalnya wilayah laut yang notabene di sekitar atau dekat dengan wilayah Jakarta, di mana sebagian besar lembaga penegak hukum itu berada, ya, menurut saya sulit ya untuk mengatakan bahwa tidak ada yang melihat, ya. Karena pembangunan itu kan pasti lama, ya, karena panjang dan besar begitu. Inilah yang kemudian perlu dijelaskan oleh pemerintah kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang paling penting adalah ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau memang ada unsur atau oknum dari pemerintah yang katakanlah melanggar hukum, membiarkan itu terjadi, ya silakan tunjukkan kepada masyarakat bahwa ada konsekuensi hukumnya. Pesisir dan laut itu adalah wilayah publik, ya. Yep. Jadi ini tidak bisa dimiliki oleh perorangan dan kelompok. Karena setiap orang punya hak ke sana ya, dan itu dikuasai oleh negara. Dan ketika itu dikuasai negara, maka negara dalam ini kemudian dijalankan oleh pemerintah harus kemudian mengatur ya dan mengelola ruang publik tersebut dengan sistem perizinan supaya ini dapat dipastikan dinikmati oleh semua pihak atau seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya pemerintah bisa saja langsung mencabut begitu kan ya, Iya. tapi kan ini uh, perlu pertanggungjawaban ya, karena mencabut pagar pun itu butuh butuh tenaga, biaya dan waktu kan gitu. Betul. Kalau misalnya kita tahu siapa pemiliknya ya, ya kan dia harus bertanggung jawab. Anda bersalah tanpa izin, Anda harus bertanggung jawab untuk kemudian mengembalikan kepada keadaan seperti semula begitu. Atau kemudian kalau tidak ada yang mengaku, ya berarti kan ini ada pemerintah nih kemudian mengeluarkan sumber dayanya untuk mengembalikan seperti semula dan itu kan butuh dana segala macam kompensasi lah Iya. gitu ya. Nah sekarang sudah itu berarti kan pemerintah melakukan penyelidikan dan kalau ketahuan ya, nah ini bukan hanya ranah perdata tapi pidana juga bisa masuk.